Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Bitcoin. Ini adalah sebuah laporan dari media yang bernama Investor ID bahwa harga Bitcoin ini sempat mendekati harga all-time high-nya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini, harga Bitcoin sempat melonjak dan diperdagangkan di atas 106.000 US dollar pada hari Senin, kemudian mendekati rekor tertingginya sepanjang masa di level 108.786 US dollar yang terjadi pada Januari lalu, teman-teman. Namun setelah itu harga kembali mengalami koreksi. Kemudian kalau kita lihat dalam laporan dari Toko News, bahkan harga Bitcoin itu sempat menembus harga 107.000 US dollar, teman-teman. Jadi harga Bitcoin itu mencatatkan lonjakan signifikan menembus angka 107.000 US dollar, sementara Ethereum mengalami koreksi dan Dogecoin itu juga mengalami kenaikan harga yang tajam, teman-teman. Jadi sekarang kalau kita melihat di sini, apa yang menyebabkan Bitcoin mengalami ledakan harga, teman-teman? Jadi ini adalah sebuah laporan dari Kripto Harian, sebuah media dari Indonesia. Ini video saya buat tanggal 19 Mei. Jadi harga Bitcoin ini kembali menguat itu karena adanya beberapa faktor atau katalis, teman-teman. Jadi Bitcoin sempat turun di level 103.400, sedikit di bawah puncak bulanan 105.900. Kemudian kalau kita lihat di sini, Bitcoin ini mengalami kenaikan. Ada beberapa faktor kalau kita berbicara faktor makro dan institusional yang turut mendukung tren kenaikan harga Bitcoin, bahkan kemarin sempat menembus harga 107.000 US dollar, teman-teman. Jadi kita akan membahas beberapa faktor makro dan institusional yang turut mendukung tren kenaikan harga dari Bitcoin, teman-teman. Jadi yang pertama adalah downgrade kredit Amerika. Jadi Moody's adalah menjadi lembaga pemeringkat ketiga yang menurunkan peringkat kredit Amerika menyusul lonjakan utang dan kebijakan fiskal yang dinilai buruk. Jadi di tengah ketidakpastian fiat, Bitcoin dipandang sebagai safe haven alternatif karena sifatnya yang deflasi dan pasokannya yang tetap, teman-teman. Jadi pada saat ekonomi hancur lebur, itu banyak orang melarikan uangnya itu ke Bitcoin dan emas, teman-teman. Kemudian juga katalis berikutnya yang membuat harga Bitcoin menembus angka sampai dengan 107.000 US dollar itu adalah adanya minat institusional. Jadi ETF spot Bitcoin itu terus menyedot dana besar dengan total aliran masuk mendekati 42 miliar US dollar, teman-teman. Jadi iShare Bitcoin ETF bahkan sudah menampung lebih dari 65 miliar US dollar, mendekati SPDR Gold Trust, teman-teman. Kemudian juga ada analisa ketiga di sini bahwa adanya aksi korporasi. Jadi perusahaan besar itu terus menambah kepemilikan Bitcoin mereka. Jadi strategi dari perusahaan yang bernama MicroStrategy yang dimiliki oleh Michael Saylor ini hari ini memiliki sekitar 568.840 Bitcoin, teman-teman. Kemudian juga Bitfarms, Semler Scientific, dan juga Next Technology itu juga meningkatkan exposure-nya terhadap Bitcoin, teman-teman. Jadi hari ini kalau kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai menimbun Bitcoin, teman-teman.
Kemudian adanya pasokan yang menyusut teman-teman, jadi jumlah Bitcoin yang tersedia di bursa dan pasar OTC ini hari ini terus mengalami penurunan dan ini menambah tekanan naik di tengah lonjakan permintaan teman-teman. Nah sekarang kita akan cek untuk real time hari ini pada tanggal 19. Ini kalau kita lihat hari ini Bitcoin, sebentar kita sambil loading teman-teman. Ini mengalami koreksi teman-teman. Jadi kalau kemarin sempat menembus harga 107 ribu US dollar, kelihatannya banyak well atau institusi yang melakukan taking profit teman-teman, sehingga harganya koreksi menuju 103.218. Ini 103.187 US dollar dan ini mengalami koreksi tipis di angka 0,77% teman-teman. Kemudian kalau kita lihat market capital dari Bitcoin hari ini ada di angka 2,05 triliun US dollar, mengalami koreksi 0,75% dan untuk volume 24 jamnya ini luar biasa teman-teman, mengalami lonjakan sebesar 84,7%, 84%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli Bitcoin itu di angka 64,11 miliar US dollar teman-teman. Kemudian kalau kita lihat harga all time high-nya, jadi all time high-nya ini terjadi pada tanggal 20 Januari 2025 atau 4 bulan yang lalu. Itu kita lihat bahwa Bitcoin itu sempat menembus harga 109.114 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalkan Bitcoin naik sekitar 6% saja, itu berarti dia akan menciptakan all time high baru teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini, ini harganya hari ini sedang koreksi 5,39% dari harga all time high. Jadi dibutuhkan kenaikan sekitar 6%, dia akan menembus harga ATH baru teman-teman. Nah kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian? Nah ini kalau menurut saya untuk Bitcoin teman-teman itu berbeda dengan altcoin. Jadi kalau teman-teman yang memakai strategi dollar cost averaging DCA, melakukan pembelian Bitcoin secara bertahap, itu menurut saya kapanpun saatnya adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Bitcoin teman-teman. Jadi tidak ada, kalau untuk Bitcoin karena dia memiliki karakter sebagai store of value, sehingga kapanpun saatnya itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian teman-teman. Jadi kita untuk investasi jangka panjang. Jadi kita di sini akan melihat targetnya teman-teman. Jadi kalau kemarin ini adalah di market Binance teman-teman, ini chartnya. Jadi kita lihat untuk di Binance ini harganya 106.556. Jadi kalau misalkan Bitcoin ini koreksi, kalau kita memakai Fibonacci retracement, ini kelihatannya akan, kalau dia koreksi, dia akan berada di angka 99.389 teman-teman. Dan kemudian kalau dia menembus itu, dia akan bergerak, kalau dia bergerak naik ke atas, maka batasnya adalah langit, dia akan menciptakan harga all time high baru teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang trading, silakan tunggu di angka 99.389, tetapi kalau teman-teman yang memakai manajemen dollar cost averaging atau DCA, itu kapanpun saatnya adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Bitcoin. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Bitcoin. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.